Selamat siang Ibu Wigati dan teman-teman. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan mengenai penelitian fenomenologi. Lalu, apa sih itu fenomenologi? Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phenomenon yang memiliki arti sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercakupan. Dalam bahasa Indonesia, biasa digunakan istilah gejala. Jadi, fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomenon atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Dapat pula dikaitkan bahwa fenomenologi merupakan suatu pendekatan penelitian yang memiliki sifat perspektif emik. Dengan kata lain, penelitian yang menggunakan perspektif dengan berdasarkan apa yang dilihat dan didapatkan peneliti dari fakta fenomena asli yang diteliti, bukan berdasarkan pada perspektif peneliti terhadap suatu tindakan fenomena tersebut. Yang selanjutnya berkaitan dengan pentingnya penelitian fenomenologi. Sebagaimana telah dijelaskan di awal berkaitan dengan definisi, maka penelitian fenomenologi juga memiliki letak penting atau urgensinya. Dalam hal ini, letak pentingnya berkaitan dengan suatu cara individu untuk dapat memaknai suatu fenomena maupun peristiwa secara mendalam, dan di dalamnya itu juga melibatkan beragam perspektif untuk dapat menghasilkan suatu pemahaman berkaitan dengan peristiwa secara utuh. Jadi dalam hal ini kita dapat ambil contoh misalnya pada sekarang fenomena AI di dalam dunia pendidikan, di mana penggunaan AI telah marak digunakan oleh siswa. Namun dalam konteks penelitian fenomenologi, peneliti tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana AI berperan maupun dampak positif maupun negatifnya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sang peneliti dapat mengumpulkan beragam perspektif yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam pendidikan, dan penarikan suatu esensi atau makna secara mendalam itu juga menjadi letak penting dari penelitian fenomenologi untuk menggali makna dari suatu peristiwa maupun fenomena. Selanjutnya adalah fokus penelitian fenomenologi, yang mana terdapat dua dalam fokus penelitian fenomenologi. Yang pertama adalah textural description atau deskripsi secara tekstural, di mana hal ini membahas mengenai apa yang dialami oleh seseorang dalam sebuah peristiwa maupun situasi tertentu. Misalnya ketika seseorang itu sedang merasakan gempa bumi, maka ia akan menceritakan apa saja yang dirasakan secara fisik. Ya, itu merupakan contoh dari textural description. Lalu yang kedua adalah structural description atau deskripsi secara struktural, yang mana structural description ini membahas mengenai bagaimana orang itu mengalami peristiwa tersebut secara batin dan juga emosional, lalu mereka merasakan makna ataupun mengambil makna dari pengalaman tersebut. Misalnya setelah kejadian gempa tadi itu maka dia akan menceritakan mengenai makna dibalik adanya gempa bumi. Misalnya hidup itu ternyata sangat singkat dan juga kita harus menghargai waktu selagi kita masih diberi kesempatan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian fenomenologi, di mana kami menemukan 3 karakteristik dari penelitian fenomenologi. Yang pertama adalah berpusat pada pengalaman manusia. Artinya penelitian ini berfokus pada apa yang dialami oleh manusia ataupun seseorang maupun sekelompok orang dalam menghadapi suatu peristiwa maupun situasi. Tujuannya itu bukan hanya untuk mengukur atau membandingkan, namun juga untuk memahami pengalaman itu dari sudut pandang mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah menggunakan pendekatan secara deskriptif dan juga interpretatif, di mana dalam penelitian fenomenologi itu peneliti tidak hanya mencatat ceritanya saja, namun juga berusaha memahami makna di balik peristiwa atau situasi yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah menggunakan atau mengutamakan wawancara yang mendalam. Nah, adapun tujuannya itu untuk wawancara sendiri adalah cara utama untuk membantu peneliti menggali pengalaman si responden untuk mencari makna secara langsung dari orang yang mengalaminya atau dari responden tersebut. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam manfaat penelitian.
Dalam konteks pendidikan, pendekatan fenomenologi memiliki beberapa manfaat penting, terutama untuk memahami pengalaman belajar dan dinamika dalam kelas. Berikut ini kami mengevaluasi beberapa hasil manfaat yang dihasilkan oleh penelitian fenomenologi. Yang pertama ada memahami pengalaman belajar siswa secara mendalam. Yaitu fenomenologi membantu guru dalam penelitian untuk memahami bagaimana siswa merasakan dan memahami proses belajar, termasuk kesulitan, motivasi, dan makna yang mereka peroleh dari suatu pembelajaran. Yang kedua, menggali persepsi guru dan siswa terhadap praktik pembelajaran. Dengan melalui wawancara atau refleksi, fenomenologi memungkinkan pemahaman atas bagaimana guru dan siswa memaknai metode, lingkungan, atau kebijakan pendidikan secara pribadi dan juga subjektif. Yang ketiga ada meningkatkan refleksi kritis dalam proses belajar mengajar, di mana guru dapat menggunakan hasil penelitian fenomenologis untuk merefleksikan praktiknya, sehingga bisa melakukan perbaikan berbasis pengalaman nyata siswa. Yang keempat, ada mendorong pendidikan yang lebih manusiawi dan juga empatik. Dengan memahami sisi personal dan juga emosional dari pengalaman belajar, pendidikan ini bisa diarahkan untuk lebih memperhatikan kebutuhan, perasaan, dan juga identitas siswa saat belajar. Yang kelima, ada mengungkapkan aspek yang tidak terjangkau oleh pendekatan kuantitatif. Misalnya, bagaimana siswa merasa terpinggirkan, mengalami tekanan akademik, atau merasa diperdayakan dalam kelas. Nah, hal-hal ini sering tidak terlihat dalam angka, tapi muncul dalam cerita pengalaman siswa-siswa itu tersendiri dalam kelas. Dan yang terakhir ada memberi dasar untuk inovasi kurikulum dan juga metode pembelajaran, di mana wawasan dari penelitian fenomenologis bisa digunakan untuk merancang pendekatan yang lebih sesuai dengan realitas siswa, seperti pembelajaran berbasis pengalaman, dialog reflektif, atau metode yang kontekstual. Penelitian fenomenologi dari Edmund Husserl. Siapa Edmund Husserl itu? Jadi Edmund Husserl merupakan seorang filsuf Jerman yang dikenal juga sebagai bapak fenomenologi, yang mana ia mencetuskan ilmu fenomenologi yang paling pertama. Maka yang ia cetuskan atau kontribusi pentingnya terhadap perkembangan fenomenologi hingga saat ini adalah terletak pada suatu pandangannya yang mengarah pada fenomenologi alami. Fenomenologi alami itu merupakan suatu fenomena yang didasari oleh suatu cara individu untuk dapat menyingkap ataupun memahami esensi dari suatu peristiwa secara mendalam tanpa melibatkan adanya perspektif, asumsi yang nantinya dapat menyebabkan bias dan juga dapat menyebabkan ketidakoptimalan dalam mengumpulkan data dan juga memahami peristiwa secara mendalam. Selanjutnya kita membahas mengenai langkah penyusunan penelitian fenomenologi, di mana Carpenter memberikan langkah-langkah terstruktur yang mudah untuk diikuti dengan tetap menggunakan fenomenologi Husserl dan juga elemen-elemen fenomenologi menurut Spielberg sebagai dasar. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah menentukan fenomena yang ingin diteliti dan juga peran peneliti tersebut dalam penelitian, yaitu dengan mempertimbangkan keefektifan fenomenologi Husserl untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena. Nah, setelah kita menentukan fenomena yang ingin diteliti dan juga peran penelitinya, kita lanjut untuk memproses pengumpulan datanya, yaitu dengan memilih partisipan ataupun sampel dan juga dengan metode pengumpulan data. Nah, umumnya fenomenologi ini menggunakan teknik purposeful sampling dan juga teknik pengumpulan datanya adalah wawancara. Lalu setelah mengumpulkan data, kita akan lanjut ke prosedur analisis. Jadi data yang telah diperoleh dari wawancara tersebut dianalisis secara mendalam, lalu kita membaca transkripnya berulang-ulang untuk dapat menyatu dengan data, mengekstrak pertanyaan
pernyataan-pernyataan spesifik, memformulasi makna dari pernyataan spesifik, dan juga memvalidasi deskripsi lengkap dengan cara memberikan deskripsi kepada partisipan. Lalu setelah proses analisis data ini selesai, maka peneliti akan melakukan studi literatur secara mendalam untuk mengetahui hubungan dan juga posisi hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah ada. Lalu setelah itu adalah mempertahankan validasi hasil penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif, juga menuntut adanya validitas dan juga reliabilitas. Nah, dalam penelitian kualitatif ini pada umumnya validitas dan juga reliabilitas sebagai credibility, auditability, dan juga fittingness. Lalu selain itu, dalam langkah penyusunan penelitian fenomenologi juga harus mempertimbangkan etik, yaitu meliputi pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan yang bersifat sukarela, izin untuk merekam interview, dan juga kerahasiaan identitas partisipan, baik pada rekaman, transkrip, maupun pada deskripsi lengkap. Kelebihan dan juga kekurangan penelitian fenomenologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya. Kelebihan dari penelitian fenomenologi ini yaitu berfokus pada pengalaman nyata yang dialami oleh orang ataupun seseorang, yang mana biasanya peristiwa tersebut adalah peristiwa yang nyata dan juga tanpa dibuat-buat. Lalu yang kedua adalah bisa memaknai makna di balik pengalaman itu sendiri, karena dengan adanya penelitian fenomenologi ini itu tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi bisa memaknai apa yang menjadi pembelajaran dalam peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga adalah penjelasannya atau pendekatannya itu menyeluruh. Jadi melihat pengalaman itu sebagai satu kesatuan yang utuh dan juga tidak terpisahkan. Namun di balik kelebihannya itu juga terdapat kekurangan, yang mana kekurangan dari penelitian fenomenologi ini yang pertama adalah karena berdasarkan peristiwa, jadi mungkin responden dari penelitian fenomenologi ini terkadang mungkin lupa dan menjadikan cerita yang dibuat itu tidak jujur ataupun diada-ada. Jadi karena bergantung pada suatu ingatan maupun cerita, jadi peserta itu bisa jadi tidak ingat ataupun tidak sengaja menyembunyikan fakta sesuatu gitu. Lalu yang kedua adalah data yang dikumpulkan itu berdasarkan perasaan pribadi sehingga sulit untuk digeneralisasi oleh semua orang. Dan juga prosesnya itu terlalu lama karena harus wawancara secara mendalam, lalu transkrip, analisis, dan juga membutuhkan waktu maupun keahlian khusus dalam menyusunnya. Pada bagian ini kami juga telah menyediakan contoh artikel penelitian fenomenologi yang kami angkat berkaitan dengan e-learning pada saat terjadinya masa pandemi di tahun 2020, dan juga artikel penelitian ini menurut kami relevan karena di dalamnya sudah terdapat unsur-unsur maupun langkah-langkah penelitian fenomenologi yang dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk mengembangkan penelitian fenomenologi. Dan hal ini sekaligus menjadi bagian akhir dari presentasi kami, dan hal yang dapat kami simpulkan dari penelitian fenomenologi, di mana penelitian ini merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk dapat menjawab maupun memberikan makna dari suatu peristiwa maupun permasalahan atau peristiwa yang memang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari penelitian fenomenologi ini diberikan langkah-langkah secara sistematis tentang bagaimana cara menyusunnya, dan juga tentang bagaimana cara peneliti untuk bisa mengumpulkan data-data agar hasil dari penelitian fenomenologi yang dihasilkan dapat menjawab maupun berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam dari peristiwa maupun masalah yang diangkat atau menjadi fokus dari penelitian. Sehingga hal ini
dapat membantu peneliti maupun pihak lain untuk dapat memahami lebih dalam makna dari suatu fenomena. Maka dari itu kami dari kelompok C mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian fenomenologi atau presentasi kami dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada teman-teman semua dan dapat menjadi bekal penting untuk dapat menyusun proposal penelitian fenomenologi. Terima kasih.